Upayaku untuk melindungi bumi dari pemanasan global. Contohnya seperti apa? Ya, seperti kelas. Setuju sih. Setuju banget. Halo guys, selamat datang di Green Talks, podcast yang santai tapi serius, tempat di mana kita bahas bumi dan masa depan kita. Aku Ica, host hari ini, dan bersama tamu kita, yaitu Zahira. Halo guys. Laura. Hai. Ada Biba. Hai. Dan Rasya. Halo. Baik, di episode kali ini kita bakalan hal yang kelihatannya berat, tetapi sebenarnya malahan ini tuh dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Apa pembahasannya? Yap, benar sekali. Pemanasan global. Upayaku untuk melindungi bumi dari pemanasan global. Meskipun udah banyak banget nih edukasi tentang pemanasan global, tapi pasti dari teman-teman semua banyak yang belum tahu apa sih pemanasan global itu, apa saja dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Baiklah, untuk pengetahuan lebih lanjut, aku bakalan serahin hal ini sama orang yang lebih paham. Rasya, apa itu pemanasan global? Baik, jadi pemanasan global itu adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi secara terus-menerus akibat penumpukan gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca itu biasanya mengandung zat karbon dioksida ataupun gas metana. Gas rumah kaca tersebut biasanya dihasilkan dari aktivitas manusia. Misalnya penggunaan kendaraan motor, kegiatan industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan penebangan hutan secara liar. Seharusnya hutan itu berfungsi sebagai penyerap zat karbon dioksida tadi. Tetapi karena terus ditebang sehingga berkurang, itu yang menyebabkan gas karbon dioksida tadi tidak bisa diserap oleh tumbuhan, apalagi hutan. Dan itu yang menyebabkan zat karbon dioksida tadi naik ke atmosfer dan menumpuk di sana. Dan itu yang menyebabkan panas bumi meningkat. Jika hal ini tetap terjadi terus-menerus tanpa ada upaya untuk mencegahnya, itu akan berdampak buruk pada kondisi lingkungan dan menyebabkan beberapa dampak yang akan kita rasakan ke depannya. Nah, baik, itu dia tadi penjelasan tentang pemanasan global. Tapi aku salfok nih sama kata-katanya tadi, gas rumah kaca. Kenapa sih pemanasan global itu disebut dengan efek rumah kaca? Kenapa disebut sebagai efek rumah kaca? Ya. Baik. Jadi mengapa proses tersebut disebut sebagai efek rumah kaca? Itu karena berdasarkan dari gambaran rumah kaca itu tersendiri. Jadi seperti yang kalian ketahui, rumah kaca itu di dalamnya terdapat tumbuhan. Ya. Yang dimana itu fungsinya, dimana ketika cahaya matahari itu masuk, itu dimana sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kaca tersebut tidak sepenuhnya dipantulkan kembali. Jadi sebagian itu ada yang diserap ke dalam rumah kaca, dan itu yang akan membantu kelangsungan kebutuhan untuk bagi tumbuhan. Jadi mungkin sinar matahari yang masuk itu nggak semuanya yang dipantulkan, jadi ada sebagian yang disimpan di sana. Tapi dari efek rumah kaca sama seperti keadaan kita di bumi, yang dimana di atmosfer kita, efek rumah kaca itu yang menyebabkan sinar ultraviolet dari matahari itu tidak memantulkan sepenuhnya cahaya matahari yang masuk. Jadi ada sebagian cahaya matahari yang tersimpan di dalam bumi yang berfungsi sebagai kelangsungan hidup manusia. Misalnya contohnya tadi, kelangsungan gas tumbuhan. Tetapi karena gas karbon dioksida tadi berlebihan, itu yang menyebabkan panas bumi atau panas matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi itu lebih banyak yang terperangkap daripada yang dipantulkan kembali. Dan itu yang menyebabkan suhu bumi makin meningkat dan terjadinya pemanasan global. Oke, jadi itu ya yang membuat bumi kita tuh terasa kayak semakin panas gitu. Untuk selanjutnya bakalan jelasin dampak-dampaknya sama Habibah. Oke, dampaknya itu nyata banget ya, real banget. Salah satunya, suhu udara yang makin panas, bahkan di daerah sebelumnya dingin. Nah, selain itu pemanasan global juga menyebabkan cuaca ekstrim. Contohnya hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan kekeringan yang mengakibatkan es kutub itu mencair. Dan dampak lain juga terasa di kesehatan manusianya, misalnya meningkatkan penyakit akibat panas dan menurunnya kualitas udara kalau terus
terus terjadi generasi mendatang yang paling dirugikan. Jadi, itu dampaknya. Oke, jadi itu tadi dampaknya ya teman-teman yang bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari kita. Kayak teman-teman semua nih yang ada di sini nih, tamu-tamu. Ada nggak sih kalian tuh ngerasa bumi kita itu tuh makin panas aja gitu, padahal sebelumnya sejuk. Dan walaupun di ruangan ber-AC. Contohnya seperti apa? Yap, seperti kelas 10 B. Oli. Ber-AC tapi kita tetap ngerasain hawa panas ya terkadang. Tapi nggak sering, cuman kadang-kadang aja. Tetap dingin kok karena ada AC-nya. Baiklah, selanjutnya di sini siapa nih? Oke, Zahira. Sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global ini? Menurut aku pribadi nih ya, Itu tolong dibuka jajanannya teman-teman kalau saya mau makan dan ya, ambil aja. menurut aku pribadi nih ya, upaya melindungi bumi itu bisa dicegah dari hal-hal kecil. Contohnya tuh seperti kita tuh membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, terus menggunakan listrik dan alat teknologi seperlunya. Terutama saat kita berbelanja. Tentu kita waktu berbelanja itu pasti akan menggunakan plastik kan. Iya, benar banget. Kalau aku sendiri ya, aku tuh lebih membawa tas kain, jadi kayak lebih menghemat plastiknya gitu. Tote bag gitu ya. Biar nggak mencemari lingkungan gitu. Terus apa lagi ya? Selain itu aku juga kalau misalnya bepergian nih, walaupun jaraknya dekat, walaupun ke kedai doang atau ke toko, itu aku jalan kaki biar lebih hemat. Karena polusi udaranya itu kan meningkat dari karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan lain-lain. Kalau menurut aku pribadi sih gitu ya. Aku setuju sih. Setuju sih. Setuju banget. Karena kayak untuk kita mengurangi atau untuk mencegah pemanasan global itu sendiri harus dimulai dari hal-hal kecil, dan yang apa itu harus kita sendiri. Bumi itu nggak nunggu kita tuh untuk jadi kuat, tetapi dari hal-hal kecil itu udah bisa banget untuk membantu bumi. Contohnya seperti tadi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan plastik, dan masih banyak lagi. Oke, itu tadi kan pencegahan kalau misalnya individu. Tapi gimana sih ya Laura, kalau pencegahannya itu kita lakukan bersama tuh seperti apa tuh? Sebagai pelajar kita yang berkelompok ini, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Nah, menurut aku nih ya, upaya melindungi bumi itu secara lebih efektif itu dilakukan secara bersama-sama. Seperti di sekolah. Kita bisa melakukan gotong royong seperti kerja bakti, penanam pohon, dan mengolah sampah lebih baik lagi. Dan juga kita bisa mengingatkan kepada masyarakat untuk saling bisa menjaga lingkungan sama. Ada lagi? Baik, mungkin dari... Karena nggak bisa ya, langsung tutup. Itu tadi pencegahan yang kita lakukan bersama-sama. Contohnya seperti apa tadi? Gotong royong, penanaman pohon, terus apa lagi? Mendaur ulang sampah, kerja bakti, dan lain sebagainya. Baiklah, teman-teman. Di sini kita udah sampai di penghujung dari obrolan kita hari ini. Satu hal yang bisa kita ambil adalah melindungi bumi itu nggak harus nunggu kita kuat dulu, tetapi bisa dilakukan dari hal-hal kecil. Dan hal kecil yang kita lakuin sehari-hari, kalau konsisten dilakuin bareng-bareng, dampaknya bisa besar banget buat kita. Betul-betul. Karena jujur aja ya, bumi nggak butuh kita yang sok-sokan kuat, yang sok-sokan peduli, tapi bumi butuh aksi nyata kita. Iya. Sampai di sini di Green Talks. Semoga Green Talks kali ini bisa membuat kita semua lebih sadar dan lebih peduli sama lingkungan sekitar. Aku Ica, sama Zahira, sama Laura, Mibah, dan Rasya pamit dulu. Thanks udah dengerin Green Talks. Ingat, jaga bumi hari ini. Kita masih punya tempat tinggal untuk besok. See you in the next video. Bye-bye. Bye.